Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak memiliki kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali sudut dan garis memiliki kepentingan dalam sebuah rumus matematika. Inilah topik pembahasan kita pada hari ini. Selamat malam. Saya Amira Tripunaningsih dan saya Gita Putri Yenzi dari kelas 7H. Salam kenal teman-teman semua. Inilah poin-poin penting dari video tersebut. Yang pertama yaitu menjelaskan macam-macam garis dan sifat-sifat garis. Yang kedua, menyebutkan macam sudut. Yang ke-1, sudut lingkaran. Yang kedua, sudut lancip. Yang ketiga, sudut siku-siku. Yang keempat, sudut tumpul. Yang kelima, sudut lurus. Yang keenam, sudut refleksi. Kemudian, yang ketiga, merekam pengukuran sudut dengan busur. Lalu, inilah macam-macam garis. Yang pertama, garis lurus. Garis lurus adalah garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Inilah contoh garis. Yang kedua, sinar garis. Sinar garis adalah garis yang diawali oleh suatu titik, sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu arah tak terhingga. Inilah contoh sinar garis. Yang ketiga adalah segmen garis atau ruas garis. Adalah garis yang dibatasi oleh dua titik. Inilah contoh segmen garis. Yang keempat yaitu garis horizontal. Garis horizontal disebut juga oleh garis bulatan. Inilah contoh garis horizontal. Yang kelima yaitu garis vertikal, disebut juga oleh garis tegak. Inilah contoh garis vertikal. Sifat-sifat garis. Yang pertama, jika diketahui dua titik sebarang, maka melalui kedua titik itu dapat dibuat satu garis. Kedua, suatu garis dapat diperpanjang secara tak terbatas di kedua arahnya. Ketiga, suatu garis mungkin mempunyai banyak nama. Keempat, tidak mempunyai pangkat dan ujung. Kelima, panjangnya tak terhingga. Jadi kesimpulan dari video yang pertama adalah garis adalah sebuah representasi dari garis lurus dengan dua panah di setiap ujungnya yang menunjukkan panjang tak terbatas. Yang kedua, inilah penjelasan dari macam-macam sudut. Yang pertama yaitu sudut lingkaran. Lingkaran menjadi satu-satunya bangun datar yang memiliki sudut sebesar 180 derajat. Yang kedua, sudut lancip. Sudut lancip merupakan sudut yang besarnya antara 0 derajat hingga 90 derajat. Yang ketiga, sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat terhadap satu putaran. Jika sinar garis diarahkan tegak, lurus, bidang datar, dan sudut yang berhimpitan sama besar, maka sudut ini disebut adalah siku-siku. Yang keempat yaitu sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang memiliki besar lebih dari 90 derajat, yakni antara 90 derajat dan 180 derajat. Yang kelima adalah sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang memiliki besaran 180 derajat. Yang keenam, sudut refleks adalah sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat tapi kurang dari 360 derajat. Inilah
gambar dari macam-macam sudut. Yang pertama, sudut lingkaran. Yang kedua, sudut lancip. Yang ketiga, sudut siku-siku. Yang keempat, sudut kumpul. Yang kelima, sudut lurus. Yang keenam, sudut refleksi. Dan yang tahap yang ketiga adalah pengukuran sudut dengan busur, yaitu sudut siku-siku. Yang kedua, sudut lancip. Yang ketiga, sudut lurus. Cara pengukuran sudut siku-siku, yaitu kita harus ketahui titik sudut, yaitu ada di sini, poncotnya. Kemudian kita papakkan dengan busur. Jadi tengah-tengahnya. Kemudian dan itu ada angka 90 derajat, maka ukuran dari sudut tersebut adalah 90 derajat. Kemudian sudut lancip. Sudut lancip ini berukuran kurang dari 90 derajat. Jadi kita ukur dari busur dan titik sudutnya ada di sini. Dan di sini sudut lancip yang berukuran 40